Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Kali ini kembali bersama channel Pak Bula. Kita akan belajar tentang penyelesaian soal tryout Kecamatan Arus Selatan di tryout kedua. Mata pelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah IPA, soal nomor 1, hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis parasitisme adalah. Jadi guys, materinya adalah tentang simbiosis. Baik, sebelum kita menyelesaikan soal, kita akan bahas dulu apa itu simbiosis. Kita mulai dari pengertian simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Kata simbiosis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani guys, yaitu sim yang artinya dengan dan biosis yang artinya kehidupan. Sehingga guys, simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis guys. Sedangkan simbion adalah sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Oke, kita lanjut ke macam-macam simbiosis. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme guys. Apa? Ayo, ada yang tahu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Oke, kata kuncinya mutualisme itu saling menguntungkan guys. Ingat ya, saling menguntungkan. Contohnya adalah hubungan antara bunga dan lebah. Lebah membutuhkan madu yang terdapat pada bunga, sehingga madu tersebut sebagai makanan lebah. Sementara bagi bunga sepatu, dia membutuhkan lebah untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Jadi bagi lebah dia diuntungkan karena mendapat madu dari bunga. Bagi bunga sendiri, dia mendapat keuntungan karena untuk proses penyerbukan guys. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Jadi kata kuncinya adalah parasitisme itu satu diuntungkan dan satu dirugikan. Contohnya adalah tali putri dengan inangnya guys. Tali putri yang langsung mengambil sari-sari makanan yang sudah dikelola atau difotosintesis sang inang. Jadi, tali putri itu guys, hidupnya dengan 100% parasit dengan mengambil sari makanan yang sudah jadi. Maka, tumbuhan yang ditempeli atau yang menjadi inangnya guys, akan lebih cepat mati karena sari-sari makanan yang sudah jadi langsung diserobot parasit itu tadi. Oke guys, jadi bagi tali putri dia diuntungkan karena dia mendapat makanan dari pohon inangnya itu. Inangnya itu guys, tempat tinggalnya tali putri itu. Sementara bagi pohon inangnya dia akan dirugikan karena sari-sari makanannya habis dimakan oleh tali putri. Kita lanjut ya. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Ayo, ada yang tahu guys, simbiosis komensalisme itu di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak lainnya tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan. Jadi komensalisme itu kata kuncinya satu diuntungkan, yang satunya tidak berpengaruh. Dia tidak rugi juga tidak untung. Contohnya apa? Pada hubungan tumbuhan pakis dan tumbuhan inangnya. Tumbuhan inangnya itu tempat tinggalnya ya guys. Tanaman pakis mendapatkan keuntungan berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapat keuntungan apapun, juga tidak dirugikan. Yang kedua contohnya adalah hubungan ikan hiu dengan ikan remora. Ayo, ada yang tahu ikan remora? Jadi ikan remora itu dia berenang di dekat tubuh ikan hiu. Kemanapun ikan hiu pergi, dia akan menjelajah kemanapun ikan hiu itu akan pergi. Nah, bagi ikan remora, dia akan menjadi aman guys dari ancaman ikan pemangsa lain. Karena ikan pemangsa takut terhadap ikan hiu. Sedangkan bagi ikan hiu nggak ada pengaruhnya. Tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Contoh yang ketiga, simbiosis komensalisme adalah terjadi pada hubungan sirih dengan pohon inangnya. Pohon sirih sama dengan pohon anggrek, sama dengan pohon pakis. Dia hanya menumpang tempat tinggal, berbeda dengan benalu. Dia hanya menumpang. Sementara bagi pohon inangnya yang ditumpanginya itu tidak berpengaruh apa-apa guys, tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Oke, kita lanjut pada contoh-contoh simbiosis. Kita langsung pada gambar-gambar ya guys. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Tuh kita lihat lebah dengan bunga.
Lebah diuntungkan karena dia mendapat makanan, ini dari madu atau nektar yang ada di bunga. Sementara bagi bunga akan membantu proses fotosintesis. Membantu proses penyerbukan. Yang kedua adalah kerbau dengan burung jalak. Bagi kerbau, dia diuntungkan karena kutu-kutu yang ada di bulu-bulunya, di rambut-rambutnya akan dimakan oleh burung jalak. Sementara bagi burung jalak, dia akan mendapat keuntungan berupa makanan, yaitu kutu-kutu dari kerbau itu sendiri. Selanjutnya adalah contoh simbiosis parestisme. Contohnya adalah benalu dengan pohon. Benalu dengan pohon inangnya, guys. Bagi benalu, dia akan mendapat makanan yang diambil dari pohon inangnya, sementara bagi pohon inangnya dirugikan karena makanan yang ada di dalam tubuhnya diambil oleh benalu, sehingga lambat laun akan mati. Tali putri dengan tanaman teh, sama guys. Kita lanjut. Simbiosis komensalisme terjadi pada ikan hiu dengan ikan remora. Bagi ikan remora, dia diuntungkan karena aman dari pemangsa-pemangsanya. Sementara bagi ikan hiu, dia tidak berpengaruh apa-apa. Begitupun dengan bunga anggrek dan pohon inangnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk siswa kelas 6A, silahkan mengerjakan soal yang telah disediakan. Halo, sampai jumpa pada video selanjutnya.